Silakan duduk. Selamat tahun baru, shalom. Saudara sudah lihat kiri kanan, sudah kenal belum? Kalau belum kenalan, katakan selamat tahun baru, Happy New Year. Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, biarlah Tuhan mengurapi kita untuk pesan yang di tahun yang baru ini, saudara. Karena ada banyak hal yang baru, dan saya percaya bahwa biar kiranya kita membuka hati kita, menyimak apa yang akan disampaikan. Dan saudara, menutup tahun kemarin ada yang sukacita, ada yang duka cita, ada yang senang, ada yang bergumul, ada yang sedih. Dan selama beberapa hari sebelum ini, sekalian saya kira keluarga dari Ibu Lili disibukkan dengan beliau ada di rumah sakit, saudara. Dan saya melihat bagaimana luar biasanya pengerja, saudara, Ibu Mimi terutama, ada di belakang tuh. Nggak heran dia kurus, saudara. Karena setiap hari sibukkan dengan pelayanan sana sini, terakhir untuk menemani Ibu Lili sampai jam 12 malam ya. Dan beberapa orang yang lainnya. Dan kondisi Ibu Lili kemarin saya dengar dari istri saya sudah semakin baik. Semakin baik, sudah dipindah ke kamar biasa ya. Dan kita berharap agar semuanya diberesin tuntas dan begitu keluar dari rumah sakit dia akan dalam keadaan sehat dan melayani Tuhan lagi, saudara. Dan kami sempat mendampingi beberapa lama waktu di rumah sakit Pelni, saudara. Ya, dan kondisi beliau pada waktu itu kurang baik, tetapi kemudian jalan ke arah sini semakin baik dan kita percaya sebentar lagi beliau akan pulang dan sehat dan kita semua akan juga sama-sama berulang tahun baru maksudnya, saudara ya. Bersama-sama minggu depan kita harapkan, kalau tidak 2 minggu lagi, tapi kita percaya bahwa semuanya adalah berkat kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, kondisi saya agak flu, agak pilek sedikit, saudara, batuk. Saya, istri saya dan anak saya, 2 sehat, 3 agak terganggu frekuensinya, saudara. Sehingga kalau ngomong agak bindeng sedikit gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita melihat, nanti sebentar lagi kita akan lihat di PowerPoint, tapi sebelum itu saya ingin berkata kepada kita sekalian, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, welcome, selamat datang dalam rumah Tuhan, di keluarga Tuhan. Bagi yang sudah setiap minggu hadir, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Bagi yang sudah lama tidak hadir seperti Tito, saudara lihat di belakang, masih tetap ganteng, kurusan malah sekarang, saudara. Ya. Dan yang lupa atau belum kenalan dengan Tito di sebelah sana, di belakang sana, saudara ya. Oke, satu ketika ada seorang anak kecil datang ke kantor pos, dia kirim surat, saudara, dan diterima oleh seorang pegawai pos. Surat itu ketika pegawai pos ini membuka atau membaca judul surat tersebut, itu ditulis bahwa surat kepada Tuhan. Jadi kan tidak pernah selama 40 tahun orang ini kerja di kantor pos tidak pernah menerima surat yang ditujukan kepada Tuhan, begitu saudara. Jadi dia membuka, dia penasaran, dia mau terbuka, dia buka surat tersebut dan dia membaca isinya. Lalu dikatakan begini, kepada kekasihku Tuhan. Namaku Jimmy, saya berusia 6 tahun, saya punya kebutuhan, ayah saya sudah meninggal, ibu saya mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai saya dan kakak perempuan saya. Maukah kau mengirimkan kami uang $500? Gitu saudara. Petugas kantor itu terharu akan ketulusan anak ini, lalu kemudian dia tutup surat itu, dia share kepada teman-temannya. Dia share kepada teman-teman berkata, ini anak kasihan sekali, dia membutuhkan uang $500 untuk kehidupan dia dan kakaknya karena ayahnya meninggal. Jadi rame-rame kumpulin duit, saudara. Kumpulin duit, terkumpullah $350, saudara. Dimasukkan lagi ke amplop, lalu dikirimkan ke alamat anak ini, saudara. Seminggu kemudian mereka terima lagi surat dari anak ini. Jadi dia tuliskan karena judulnya kepada Tuhan, lalu dia buka, pasti ini anak yang sama. Lalu kemudian dia baca tulisannya, dia bilang begini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku. Kebutuhan kami $500 sudah kami dapatkan
sudah kami terima kebutuhan saya. Tapi lain kali Tuhan kalau mau kirim uang jangan lewat kantor pos. Karena lewat kantor pos dipotong $150. Saudara, jadi dia nggak ngerti saudara prosesnya, tetapi yang terang dia berkata kalau dari Tuhan itu nggak dipotong 1 sen pun. Jadi saudara, saya percaya kebutuhan kita tidak seperti anak yang di kantor pos tersebut. Saya percaya ada banyak kebutuhan kita dari tahun lalu yang mungkin belum terjawab, yang mungkin sebagian sudah terjawab, yang mungkin sebagian lagi sudah dipotong pajak saudara. Sehingga mungkin bonus yang semestinya saudara terima dipotong pajak jadi agak berkurang. Tapi ya saudara nggak usah komplain karena Tuhan tetap memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkatnya dalam hidup kita. Katakan amin. 55 orang saudara, selamat tahun baru dulu saudara, amin. Kalau anak saya katakan jangan terharu saudara, jangan sedih gitu saudara ya. Saudara, saya ingin ajak kita melihat untuk tahun yang baru ini saudara. Tahun yang baru ini di awal tahun nanti, mulai minggu depan, saudara kita Kristo akan menyampaikan khotbah seri jam 7.30. Ini akan berbicara mengenai, boleh sekarang dikasih lihat PowerPoint-nya. Ini berbicara tentang 7 startup saudara. Memulai tahun yang baru, seri yang baru, ya selama bulan Januari akan dibicarakan mengenai yang pertama adalah wake up, ya. Wake up, yang kedua adalah listen up. Ya, oke. Yang ketiga adalah look up. Yang pertama seorang mesti menyadari keadaan yang rusak tanpa Tuhan dan bangkit. Yang kedua adalah listen up. Setelah bangkit seorang harus mulai mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga adalah look up, mulai fokus pada Kristus, kehidupannya dan pengampunan yang tersedia lewat pengorbanannya di Kalvari. Yang keempat adalah move up, tidak lagi mengingat yang lama dan bahkan kembali kepada hidup yang lama dalam dosa atau di luar Tuhan. Move on upward, jadi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam bulan ini beberapa minggu ke depan, ya kita di Januari ini hari Minggunya ada 5. Jadi mulai minggu depan tanggal 10, 17, 24, 31 akan dibicarakan di kebaktian pertama dalam seri Wake Up ini. 7 Up, Start Up saudara ya. Nah, saya akan berbicara sejalan dengan pesan ini saudara. Tetapi dalam hal yang praktikal tentunya agar kita semua bisa mempraktekkan dan agar kita semua bisa melakukan bersama-sama. Situasi keadaan di dunia ini memang bertambah merisaukan saudara. Saya memperhatikan selama 1 minggu, 2 minggu terakhir ini di CNN dan Fox News, lalu kemudian di Channel News Asia dan Indonesia. Saudara, di Indonesia kabarnya tidak terlalu jauh beda, yaitu yang adalah ada banjir, ada macet, ada Gojek, ada macam-macam. Jadi beritanya sudah bisa ketebak, saudara, menteri ini, belum itu dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di Singapura adalah dari Channel News Asia dikatakan bahwa teroris akan masuk ke Indonesia, dikatakan begitu. Nah ini yang saya tunggu maksudnya kabar, bukan nunggu teroris ya bukan. Tetapi kabar yang nyangkut begitu loh saudara. Dikatakan berhati-hati jangan ke tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Dan saudara di Amerika sudah juga ada kabar-kabar yang luar biasa, kabar baik. Bagaimana saudara akhirnya ada beberapa orang yang tangkap. Selamat tahun baru. Ibu Kristi, oke. Saudara di Amerika ada bagaimana terjadi penangkapan. Lalu ada penolakan, ada satu keluarga muslim yang mau terbang dari Bristol, Glasgow, ditolak sekeluarga ini karena disinyalir mereka menyelidiki salah satu anaknya terlibat kontak dengan Al-Qaeda melalui Facebook. Sudah begitu cepat sekarang, luar biasa sekali. Dan yang luar biasa juga adalah sekarang memang waktu yang kurang baik buat orang-orang dari Muslim untuk pergi ke Amerika memang. Karena mereka kan betul-betul di-scrutinize, betul-betul dijagain dan sebagainya. Saudara, bermula dengan perkataan Donald Trump. Memang perkataan ini sangat dibenci oleh banyak orang, saudara. Tidak suka karena Donald Trump berkata bahwa jaga Amerika tutup dengan tembok, tapi berikan pintu.
Sebenarnya itu betul, saudara. Tutup dengan tembok sekeliling Amerika agar orang-orang dari Meksiko tuh nggak gampang datang. Orang-orang Spanish tuh nggak gampang datang. Karena mungkin saudara yang nggak pernah di Amerika, saudara ya kejam amat pakai seluruh negara dipakein tembok. Ya Cina aja pakai tembok, saudara. Jadi mungkin Donald Trump dapat ide dari situ. Tapi dikatakan ada pintu, jadi bisa keluar masuk. Jadi mereka sebenarnya tidak ditutup untuk tidak boleh masuk ke Amerika, tetapi dibatasin begitu, saudara. Hanya yang legal, tidak boleh yang illegal begitu. Nah, saudara, saya punya teman pengerja di Denver, saudara, namanya Pak Siregar. Dia ini punya kerjaan yaitu mengecat seluruh, ada Walmart, ada Home Depot. Kalau saudara tahu Home Depot itu adalah yang menjual bahan-bahan bangunan terbesar di Amerika, saudara. Yang di Indonesia kalah jauh lah. Mereka gede-gede sekali seluruh state Amerika. Nah, dia berkata, dia cerita sama saya, dia bilang begini, Pak, lucu sekali dengan orang Meksiko nih, saudara. Pak, pagi bisa datang, kerja, lalu kemudian malam bisa menghilang. Setelah kerja seminggu gitu sama saya, tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena diangkut sama polisi, tentara, lalu kemudian dipulangin ke border, saudara, ke perbatasan. Lalu kira-kira 2 minggu lagi, nongol lagi, Pak. Nongol lagi, kerja lagi seminggu lagi, lalu kemudian ditangkap lagi, balik, begitu terus sepanjang tahun. Jadi saya memang mesti hati-hati, tetapi memang di sana dia kan kerja di daerah Denver yang sebenarnya nggak terlalu dekat juga, tapi mereka tuh dari mana-mana, saudara. San Diego yang paling banyak dari. Jadi dia berkata, jadi saya bisa mengerti, oh kenapa Donald Trump, karena kan memang kedengarannya kayak kejam. Tetapi dia berkata bahwa ini yang buat melemahkan keuangan ekonomi dan macam-macam. Lalu yang terakhir statement dia adalah bagaimana agar jangan ada orang-orang refugee atau yang dari Syria itu masuk ke Amerika. Saudara tahu semua di CNN menyerang dia habis-habisan. Cuma di Fox News yang mengeluarkan sisi sebaliknya, maksudnya menyeimbangkan, saudara. Dan apa yang terjadi sekarang adalah yang dipraktikkan benar seperti apa yang dikatakan Donald Trump, saudara. Jadi orang yang datang dari Asia, orang yang datang bukan dari Asia, dari daerah-daerah sana, saudara, betul-betul diperiksa, diketatin, dan kalau bisa ditolak tidak bisa masuk ke Amerika. Dan ini sesuatu yang memang menjadi doa. Di akhir tahun saya juga berdoa, saya berkata, Tuhan, tahun 2016 apa yang bakal terjadi, Tuhan? Saya duduk bersama dengan beberapa orang-orang keuangan, anak-anak muda, pemilik-pemilik perusahaan. Mereka berkata bahwa di kuartal pertama akan tetap sulit keuangan. Tetapi di kuartal kedua akan menjadi lebih baik. Dan mereka dengan perkataan iman karena kebetulan anak-anak Tuhan, kuartal ketiga dan seterusnya akan terus membaik tadi. Tetapi kan mujizat kan Tuhan yang buat, saudara. Prediksi boleh dilakukan, tapi mujizat di tangan Tuhan. Di dalam sebuah pertemuan saya dan istri saya hadir, ada kira-kira 150 orang-orang yang bekerja atau terkait dengan pekerjaan financial market stock di Indonesia. Dikatakan bahwa dari 2 pembicara yang ditanya, saudara, di talk show, saudara. Pembicara yang pertama adalah seorang CEO dari perusahaan yang tadinya dari Citibank pindah ke CIMB, di CEO CIMB. Yang kedua adalah seorang pemilik dari security, saudara, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain. Waktu ditanya yang pertama oleh interviewernya ditanya kepada yang CEO ini, dikatakan menurut Bapak bagaimana pandangan tahun 2016? Dia berkata agak meragukan, karena lihat situasi yang kurang baik sekarang ini, kayaknya untuk naik meningkat perlu beberapa lama untuk bisa meningkat, itu pun kalau tidak ada faktor-faktor fundamental yang mengganggu atau yang di dalam negeri mengganggu. Lalu kemudian tetapi yang luar biasa nih, seorang ibu nih yang dia pemilik dari sebuah perusahaan cukup besar, saudara, dia berkata begini, saya tetap optimis tahun 2016 adalah tahun yang bisa menjadi lebih baik dari tahun 2015. Grafiknya akan naik, dia bilang gitu. Lalu sebelum menjawab, 2 orang ini sebelum menjawab, yang pria berkata begini, di tempat ini ada seorang pendeta. Jadi mari kita minta didoakan oleh pendeta tersebut, karena tahun 2016 tidak ada yang bisa tahu. Kita bisa membuat prediksi, tapi Tuhan yang akan menggambarkan ini semua. Jadi pada waktu dikatakan ada pendeta, jadi semua orang mata tertuju cari celengak-cinguk,
akhirnya lihat kepada kami berdua duduk di depan saudara. Lalu kemudian di-shoot lagi saudara. Jadi kelihatan di atas itu kemudian, oh itu Om Tante, ada beberapa anak-anak yang dari regata saudara. Dan Bapak Ibu sekalian, kita kembali akan kepada firman Tuhan. Situasi boleh terjadi, ramalan banyak orang boleh dikatakan saudara, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, mari kita membuka saudara, Mazmur pasalnya yang ke 65 ayat yang ke-11, boleh kasih lihat. Dikatakan begini, waktu saya mendapatkan ayat ini, saya berkata Tuhan, terima kasih. Saya pegang ayat ini, saya percaya bila ayat ini boleh menjadi kenyataan di dalam gereja kita, baik secara individu maupun secara kolektif, saudara, bersama. Dan juga dalam kehidupan masing-masing rumah tangga, pekerjaan, karir. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. Terjemahan Inggris mengatakan engkau sudah crown the year, saudara. Itu kata yang bagus sekali. Bukan you give us the year, tapi you crown, engkau memahkotai. Artinya ada sesuatu yang berharga. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang berharga di mata Tuhan. Dan memberkati kita with a bountiful harvest. Yaitu bukan penuaian yang biasa, tapi bountiful harvest. Tetapi penuaian yang bounty artinya banyak saudara. Even the hard pathways, bahkan jalan-jalan yang sulit, yang keras, overflow with abundance. Akan dipenuhi dengan penuaian begitu. Ya, dipenuhi dengan harvest with abundance. Terjemahan biasa, terjemahan BIS, saudara, bahasa Indonesia, apa tuh BIS? Sehari-hari, saudara mengatakan begini, karena kebaikanmu, setiap tahun engkau sediakan panenan. Di mana engkau datang, ada kelimpahan. Yuk kita baca sama-sama ayat bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Karena kebaikanmu, setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang, ada kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ada tersimpan beberapa hal. Yang pertama adalah Tuhan itu baik. Katakan God is good. Kebaikan Tuhan sampai kapanpun dia sama seperti orang tua saudara. Orang tua mana ada sih orang tua seperti mamanya singa, anaknya masih kecil kalau dia lapar dimakan begitu. Tidak ada. Semua orang tua akan menyayangi anaknya. Sama seperti Bapak kita di surga. Dia menyayangi kita sekalian, setiap tahun kau sediakan panenan. Bapak kita di surga menyediakan panenan kepada kita setiap tahun. Apa arti panenan? Adalah jerih lelah kita dibuat berhasil saudara. Ada yang berhasil 1/4, setengah, separuh, ada yang 1 kali lipat, ada yang 2 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 20 kali lipat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita perlu mengerti saudara, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kita mau mengetahui dari firman Tuhan bahwa karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Jadi Tuhan menyediakan panenan di tahun 2016 ini, saya percaya buat kita sekalian. Boleh lihat kiri kanan, katakan setuju, amin. Amin saudara. Ada yang rindu, saya mau panenan, mau punya anak. Itu juga panen saudara. Bayangin saya dulu ingat punya teman 8 tahun menikah tidak punya anak saudara, sebenarnya murid Bible Study. 8 tahun tidak punya anak, dia sudah pakai semua cara-cara kedokteran dan sebagainya, dia tetap aja belum punya anak saudara. Satu ketika datang hamba Tuhan didoakan sama hamba Tuhan. Lalu tahun depannya dia punya anak, luar biasa sekali, setelah 8 tahun didoakan tahun depannya punya anak. Lalu dari situ tiap tahun punya anak, sampai 12 tahun pernikahan anaknya sudah 4 saudara. Jadi di 8 tahun 1, 9, 10, 11, 12 gitu loh. 4 tahun ke-9, 10, 11, 12, 4 anaknya. Dan sekarang saya tidak kenalin lagi. Cuma kenal anaknya yang satu yang waktu setelah didoakan. Lalu kemudian dia beberapa waktu kemudian hamil dan punya anak saudara. Dan dia ngebut akhirnya mengalahkan kami saudara. Kami cuma 3, dia 4 saudara. Saya percaya dia panen setiap tahun saudara. Ya, ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, saya punya teman Pak Timotius Arifin, dia tidak punya anak, saudara, ada untungnya, ada tidak untungnya juga. Untungnya adalah mereka pergi berdua kemana-mana cuma 2 tiket, kalau kami pergi kemana-mana 5 tiket, saudara. Kalau dia cuma 1 kamar, kalau kami perlu 2 kamar karena perlu dibagi-bagi.
Saudara, jadi itu untungnya adalah kalau tidak punya anak begitu. Kalau punya anak, apalagi kalau anaknya sampai 9 begitu saudara ya. Anaknya 9, papa mamanya 2, jadi 11. 11, jadi kalau naik tiket itu 10 gratis 1 gitu saudara ya. 10 gratis 1 tapi harganya dinaikin gitu saudara. Lalu kemudian nginep di hotel, itu hotelnya ada teman saya punya anaknya 3 atau 4 begitu saudara. Dia sewa 1 kamar. Dia sengaja sewa ranjangnya double bed. Double bed lalu diturunin semua jadi mereka tidur gelaran begitu semuanya. Saya bilang, itu rahasia kamu ya? Iya itu rahasia kita kalau pergi. Jadi kita nginepnya 1 kamar aja. Itu pinter-pinterannya saudara lah. Yang penting tidak merugikan orang lain begitu saudara ya. Nah saudara kita melihat setiap tahun Tuhan memberikan panenan. Saudara Tuhan menyediakan panenan. Coba kembalikan lagi ayat tadi. Karena ada langkah selanjutnya. Di mana engkau datang, ada kelimpahan. Nah permasalahannya dalam hidup kita, apakah kita welcome Tuhan enggak setiap saat? Apakah kita welcome Yesus tidak di dalam hidup kita? Apakah kita minta Tuhan pimpin kami? Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan ajar kami bukan hanya sekedar mendengar tetapi mempraktekkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada saya. Karena there is one thing to hear and it's another thing to practice. Kita bukan hanya sekedar mendengar tapi kita mau melakukan saudara. Orang Amerika punya bahasa walk the talk gitu loh. Jangan cuma ngomong saja tetapi mari kita lakukan apa yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa generosity adalah sesuatu yang baik, lakukan. Kalau kita percaya memberi adalah sesuatu yang baik, mari kita praktekkan saudara. Ya, karena itu matematika kita masih salah terus ini saudara, matematika kita. Matematika kita ini selama ini di hadapan Tuhan adalah 2 tambah 2, 4. 1 tambah 1, 2. Seharusnya saudara, matematika kita adalah 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang diberi makan, sisa 12 bakul. Saya percaya deh 12 bakul, 6 bakul roti, 6 bakul ikan saudara. Itu seharusnya matematika kita. Sehingga kita bukan subtraction, tetapi multiplication. Yang sering aja kalau kita memberi 100.000, berarti saya akan berkurang 100.000 dari jumlah saya. Bapak Ibu sekalian itu salah besar. Saya belum pernah melihat orang-orang hamba Tuhan, pengusaha, yang mereka suka memberi hidupnya berkekurangan. Belakangan ini saya mempelajari saudara, bahwa dari sekian banyak bilioner yang ada di dunia, 60% itu orang Kristen. Kita bicara bilioner loh saudara. Kita bicara saya kasih yang ekstrim saudara. Salah satunya saudara tahu pendiri dari Forever 21, suami istri masih muda. Tahun 85 atau 86 dia mulai satu toko, mereka berdua adalah pindahan migran dari Korea, Seoul Korea ke Los Angeles saudara, ke Amerika. Mereka mulai buka, mereka desainer, mereka mulai buka toko satu kecil. Sekarang Forever 21 ada di mana-mana di seluruh dunia. Suami istri masih muda orang Korea. Yang bahasa Inggrisnya saya percaya masih banyak campuran pakai kimchi dan sebagainya saudara. Itu luar biasa sekali. Dan sekarang mereka ada di dalam 100 orang terkaya di Amerika. Mereka berdua orang Kristen. Di tas-tasnya dituliskan John 3:16 saudara. Sama seperti kalau saudara pernah ke California makan In-N-Out Burger. Maka di gelasnya di bawahnya itu ditulis John 3:16. Pertama-tama orang nggak tahu, tetapi lama-kelamaan orang tahu. Ada seorang pemain football namanya John Thibault. Bukan. Siapa Thibault lah. Begitu dia bikin touchdown, di matanya John 3:16 saudara. Tulis, jadi dia ini John 3:16. Semua orang kan di-shoot kan mukanya kan. Kelihatan, John 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga diberikan putranya, tunggalnya. Barang siapa percaya kepada dia, tidak akan beroleh kebinasaan, dan beroleh kehidup yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan saudara. Dan yang luar biasanya saudara, mereka ini adalah orang-orang, dan saya membaca
Seorang perempuan usianya 48 tahun, 49 tahun. Dia pendiri atau penemu dari HTC, saudara, Taiwan. Dia adalah seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia masuk kategori salah satu orang terkaya di Taiwan. Dia berkata, saya anak Tuhan, saya tahu where the wisdom comes from God. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat kita menangkap bahwa ada panenan yang Tuhan sediakan kepada kita. Tahun 2016. Tetapi kita harus welcome Him. Kita harus mengundang Dia. Dia sebenarnya bukan nggak perlu diundang, Dia sebenarnya sudah ada. Cuma kita ini membuka hati kita atau kita menutup. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, Dia mengetuk pintu hati kita. Terima atau enggak? Kalau terima, ayo praktekkan. Kalau enggak, kau menutup pintu. Bapak Ibu sekalian, Dia tidak berbicara dengan cara yang tiba-tiba sudah dibangunkan tengah malam, lalu kemudian dengar suara, hai anakku. Saudara, tidak seperti itu. Hanya kepada beberapa orang-orang yang Dia pilih sendiri, saudara. Tetapi kepada kita normal-normal aja lah. Kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan itu nyangkut. Artinya Tuhan Yesus ketuk pintu kita, hati kita. Jangan dikerasin. Kalau kita dikerasin, lama-kelamaan kita akan gak rasa apa-apa. Kalau kita udah gak rasa apa-apa, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka kita juga akan, ya gak ada apa-apa tuh ke gereja. Kenapa? Karena dari awalnya dikerasin hatinya gitu saudara. Tuhan tahu kemampuan kita saudara. Tuhan tahu keberadaan kita. Kekuatan kita pun Dia tahu saudara. Sebenarnya begini loh saudara, saya kalau ingat-ingat gitu ya. Kalau lihat Tuhan sama kita nih, kita kayaknya bodoh kali saya saudara ya. Saya pikir saya bisa nyembunyiin sesuatu dari Tuhan gitu loh saudara. Saya pikir saya belaga pinter lah, saya belaga lebih lah, saya belaga ini. Padahal Tuhan tahu, aduh kamu kan aku yang ciptain, aku yang tahu gitu loh. Kekurangan kamu, kekuatan kamu, kelebihan kamu, kekurangan kamu. Jadi ya biasa-biasa aja gitu di hadapanku, jujur aja terbuka gitu. Aku juga tahu siapa kamu, aku juga tahu apa yang kamu omongin. Sorry saudara, jangan dipakai lagi nanti ya. Maksudnya ini buat saya aja saudara, nanti takut nanti. Bukan lebaran tetapi menular gitu loh saudara. Saudara ya. Nah saudara, Tuhan juga tahu tapi kita mau tidak welcome Him. Mari kita welcome Him dalam hidup kita. Amin saudara. Ini sebuah janji daripada kita. Saya mau terima panenan itu. Oke saudara, lalu kemudian terus. Nah setelah itu saudara, kita harus lihat. Artinya ketika kita mau welcome Him, next. Kita harus bisa meredefine. Kita harus bisa rebirth and replenish. Saya berbicara mengenai pola pikir kita. Saya berbicara pada individu, saya berbicara kepada gereja ini. Kata redefine artinya, terus. Artinya to re-evaluate with a view to change. Kita mengevaluasi ulang untuk sebuah perubahan. Dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, di dalam kehidupan kita, kita harus bisa mengevaluasi saudara. Redefine lagi. Evaluasi with a view to change. Tuhan saya mau lebih baik tahun ini. Saya mau lebih baik tahun ini. Yang kedua, lalu kemudian setelah redefine, rebirth. Arti kata rebirth bukan hanya sekedar born again, tetapi the process of regeneration. Regenerasi. Saudara, apa yang kita lakukan? Kita harus juga bukan berpikir untuk hari ini, tapi kita berpikir ke depan, saudara. Seperti di gereja ini, saudara, kita sedang regenerasi. Ada anak-anak muda yang mulai dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mendengarkan firman Tuhan, saya mendengarkan khotbah dari Jakarta, dari mana-mana, saudara, saya melihat sekarang ini di berbagai tempat ada banyak anak-anak muda yang Tuhan pakai luar biasa. Kita punya anak muda di sini, Kristo yang luar biasa. Boleh tepuk tangan saudara, tidak dilarang saudara. Kita juga punya ada Samuel Andri di sini yang luar biasa saudara. Bukan cuma pas habis lebaran jadi lebaran begitu saudara. Tapi dia juga dipakai Tuhan, Raguel dipakai Tuhan. Lalu kemudian kita juga jangan lupa ada orang-orang tua yang dipakai oleh Tuhan saudara. Ada Pak Umin, minggu lalu khotbah yang luar biasa saudara.
Semua di belakang sana yang ganteng itu saudara boleh tepuk tangan saudara, nggak apa-apa saudara. Lalu kemudian juga saudara kita melihat ada Pak Irawan yang sudah lama. Saudara Pak Irawan pengkhotbah yang bagus. Mari kita doakan agar tahun ini dia harus khotbah saudara. Tepuk tangannya setengah hati nih. Gitu dong. Sampai saya berkata sama dia, ayolah khotbah, nanti saya beliin spekulas. Udah ada lagi spekulas sekarang Pak Irawan, udah ada lagi. Saudara, kita melihat di sini, process of regeneration. Yang ketiga baru replenish, to fill fully in many places. Jadi memenuhi banyak tempat. Saya berdoa memikirkan ke depan saudara. Tuhan kami ingin memanen. Kami ingin mendapatkan panenan itu. And we welcome you Tuhan. Kami mengundang Kau masuk dalam hati kami. Mengundang Kau masuk dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Dan saya rindu Tuhan, biarlah kami mau meredefine ulang, menata ulang terus. Untuk agar menjadi sebuah perubahan yang lebih baik saudara. Sama seperti sound system saudara. Sound system kita nih setiap tahun harus dicek. Ini yang uniknya saudara. Sound system ini tidak bisa didiamkan seperti ini bertahun-tahun. Jadi harus di-tune ulang, ya, harus di-setting ulang. Jadi saudara bisa bayangkan sound system aja hidup loh saudara. Tidak bisa dideminin udah di-set sekali ya udah. Lalu kemudian mixer juga harus diservis. Saudara punya mobil dipakai terus kan juga mesti diservis. Ganti oli dan sebagainya. Lalu kemudian air conditionnya mesti dibetulin, kadang-kadang debunya sudah begitu banyak sehingga kotor. Kalau cuci mobil juga mesinnya dibuka, mesti disemprot sehingga kotoran-kotoran dari jalanan itu tidak merusak, tidak masuk merusak mesin begitu saudara. Kan harus semuanya diperbaiki, dicek ulang, ditune ulang dan sebagainya. Redefine, mendefinisikan ulang, regenerasi, rebirth, agar satu tujuan itu replenish. Kita bukan periksa begini-gini tanpa tujuan, tapi kita mau ada terjadi penambahan. Kita mau akan ada new wine bukan satu tetapi ada beberapa tempat. Bukan cuma dua, yang satu ada di Belanda saja. Tetapi kita mau juga masuk ke kota-kota saudara. Kita juga mau masuk dan kita sudah ditawarkan tempat, kita sudah ketemu dan tempatnya sudah baik. Boleh saudara kita berikan tepuk tangan saudara. Kalau tidak bulan Februari mungkin Maret kita akan mulai tepat di tengah kota. Tapi memang kami melihat di daerah Sudirman saudara, itu pokoknya daerah nomor 1 lah. Dan juga bangunannya, gedungnya itu gedung yang the newest, yang paling baru dibangun. Kalau saudara cek di internet, maka gedung yang paling baru dibangun di sekitar Sudirman itu gedungnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan berkata, waktu lewat daerah Gatot Subroto, Sudirman, dia berkata, Pastor, you will have a place in this area. Tapi saya kan berpikir, dia cuma ngomong aja gitu loh saudara ya. Lalu kemudian lambat laun, udah beberapa tahun kemudian baru saudara setelah berbicara hal-hal ini, maka lalu oh ya, waktu saya nanya, jadi bagaimana mengenai pembayaran itu kan yang paling sakit gitu loh saudara. Gimana kalau nyewa, renovasi, bayar ini gimana? Itu bukan sakit dalam arti kata apa, tapi kan ada sesuatu yang mesti kita keluarkan. Oh dia berkata jangan khawatir. Pokoknya, itu rahasia saudara ya. Saya tahu ada beberapa udah nungguin saudara ya. Itu rahasia. Pokoknya itu sangat-sangat kalau kita pikir, ya Tuhan luar biasa memang. Saudara itu yang kita pegang, kita inginkan saudara. Ya agar bisa tempat-tempat. Dan memang tempat ini kami khususkan untuk nanti yang profesional. Ya agar maksudnya ini anak-anak muda yang memang banyak bergerak dalam bidang financial dan sebagainya. Itu akan berada di sana sehingga karena daerah sana itu akan menjangkau sekali cukup banyak orang-orang yang di sana. Sehingga ini memang sekitar 25-35 tahun kita jangkauannya ke sana. Nah bagi sekalian doakan agar kita mulai membesar, kita mulai membuka cabang sehingga saudara kita tahu kita bisa replenish di banyak tempat bukan cuma satu tempat. Nah untuk itu pesan untuk kita seterusnya adalah saya ingin ajak kita melihat yaitu adalah 7 startup untuk 2016. Tadi pagi saya iseng ngecek saudara,
warnanya apa sih tahun ini? Karena setiap tahun saya suka kasih warna gitu saudara ya. Warnanya tahun ini adalah tahun pastel saudara. Ya, bukan risol, pastel gitu warnanya. Warna-warna yang demikian. Karena spring di Amerika. Lalu kemudian saya terima, kami mau cerita juga dari, bawa nggak kalendernya? Iya, ya, istri saya mau ambil. Saudara, kami dari Hong Kong, kami mengunjungi pelayanan di 611, gereja yang kami pernah kesaksian sudah beberapa tahun, 1,5 tahun lalu kami kunjungi pelayanan di sana. Dan mereka membuat satu acara belakangan ini adalah New Wine Dance, saudara di sana, dan gereja ini bertumbuh sampai sekitar 8.500, saudara bisa bayangkan dari 6.000 naik dalam 1,5 tahun 2.500 orang menjadi 8.500. Nah saudara, ini Hong Kong, bukan orang Indonesia. Tapi ini orang Hong Kong asli yang mereka banyak yang CEO dan direksi-direksi dari bankir-bankir. Ya, saudara, di daerah yang dulunya dikenal sebagai daerah tempat mafia, tempat riot, lalu kemudian daerah tidak aman, daerah miskin. Mereka merubah. Kalau setiap orang mau mendarat ke Hong Kong, sebelum mendarat, kalau mereka melihat ada satu, kalau malam saudara ada tempat terang yang memang mereka tidak matikan, bentuknya salib, itu adalah gereja mereka. Tidak jauh dari airport, mungkin kira-kira 20 menit dari airport kalau naik mobil saudara. Nah, Bapak sekalian, mereka menuliskan di dalam buku yang mereka buat bagaimana pelayanan daripada tim New Wine ke sana, sehingga membuat mereka mendapatkan anggur yang baru. Dan langsung saja Felix menulis di grup, dikatakan di foto, pakai foto ya Lex ya? Pakai foto, bukti akurat gitu saudara, nggak dibuat-buat bagaimana tim dari Indonesia. Dan yang sangat menarik adalah, boleh tepuk tangan ya, silahkan saudara, banyak tepuk tangan. Saya tidak keberatan kok kalau tepuk tangannya, asal jangan dibilang maling-maling gitu loh saudara. Nah saudara, ternyata mereka sudah menggunakan warna-warna demikian, warna-warna pastel saudara. Dan mereka menggambarkan ini tahun 2016. God's Light, dan bagus sekali. Mereka lukis sendiri loh saudara. Mereka tidak pakai orang luar, mereka punya pelukis-pelukis dan mereka berkata, this is for you. Lalu dia bilang, saya minta 2 dikasih 12 saudara. Karena dia nggak percaya kalau hanya memberi pas-pasan. Mereka kalau memberi itu generous sekali. Dan mereka sampai kita berkata, aduh kita mau shopping ke sana, pulangnya bawa barang banyak banget dari mereka gitu saudara. Mereka senangnya memberkati. Mereka menggambarkan tiap tahun ada relationship, tiap tahun ada macam-macam saudara. Dan warna-warna ini yang saya terkejut karena mereka sudah tangkap. Ini bukan warna-warna gay saudara. Kalau gay kan cuma 3 warna, atau warna ini adalah gabungan dari warna-warna yang ada dan mereka bisa kombinasikan dengan menjadi sangat baik sekali. Dan ketika saya tanya seorang yang memang ahli melukis, yang betul datang ke rumah kami, seorang art designer juga, dia berkata ini adalah warna-warna yang mahal sekali. Inilah warna-warna yang sulit sekali. Tapi mereka bisa dapatkan, kenapa? Karena saya percaya mereka welcome Jesus. Amin saudara, mereka menyiapkan tahun 2016 adalah tahun kebaikan Tuhan. Nah saudara, 7 startup. Saya membahas beberapa saja lalu kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama adalah wake up. Kedua adalah dress up. Wake up, kita menyadari di tahun ini saudara, God realize that God is with us. Saudara, boleh lihat kiri kanan, boleh tepuk teman saudara, katakan Tuhan ini sama-sama kita loh. Tuhan menyertai kita loh. Jangan pikir karena aduh banyak masalah, banyak problem, banyak kesukaran. Saudara, lalu kita berpikir, kenapa relationship saya tidak berjalan dengan baik tahun 2016? Saudara ingat, gunanya payung bukanlah untuk menghentikan hujan. Payung digunakan justru agar kita bisa pakai payung itu melalui hujan. Amin saudara. Bukan ketika payung diciptakan lalu hujan dihentikan, tidak saudara. Jadi saya percaya firman Tuhan, doa kita, firman Tuhan adalah seperti payung dalam kehidupan kita. Ada hujan lebat, tapi kita bisa berjalan aman karena ada payung itu saudara. Boleh katakan amin. Saudara, God is still with us. Tuhan tetap menyertai kita. Doa kita mungkin belum dijawab sepenuhnya, tetapi kita tetap berharap kepada Dia.
He still answer prayers and fulfill dreams. Dia tetap menjawab doa-doa kita dan menggenapi mimpi-mimpi kita. Ya, ketika kita punya mimpi akan sesuatu, saya percaya Tuhan masih bisa dan Tuhan masih terus menggenapi. Today is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. God still answers prayer. Waktu saya mendengar beberapa dari kita, saudara hamil, tentu bukan suami-suaminya, istri-istrinya saudara. Saya senang saudara, saya berkata, wow luar biasa. Hamil, artinya tahun 2016, setelah mereka tentunya semua pada lahir, akan ada banyak penyerahan anak. Dan bagi saya penyerahan anak itu sesuatu yang luar biasa saudara. Boleh tepuk tangan saudara. Penyerahan anak kan ada banyak anak-anak di sini. Lalu akan kelas ini harus tetap dibuka. Guru sekolah minggu harus tambah. Karena bakal ada anak-anak kecil. Dan dalam waktu 3 tahun ke depan berisiknya akan 5 kali lipat mungkin saudara. That's okay. Kalau anak diem itu yang masalah gitu loh saudara. Anak berisik, anak bawel, anak lari sini, ya namanya anak kecil. Masa mau diikat, dicangcang gitu loh saudara. Kan gak mungkin juga. Dream, God still fulfill dreams. Lalu yang kedua saudara, jadi tahun 2016, wake up, realize that God is still with us. Tuhan masih tetap sama-sama kita loh saudara. Kalau usaha kita belum mengalami breakthrough di tahun 2015, tetap have hopes bahwa God will fulfill our dream. Boleh katakan amin. Coba lihat kiri kanan katakan saya setuju itu. Saya setuju itu. Yang kedua adalah satu wake up, kedua dress up. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Dress up. Dress up nih bukan artinya luarnya. Saya pakai dress up. Jasnya kegedean udah dikecilin gitu loh saudara. Karena waktu Natal kemarin kegedean masih, sekarang udah dikecilin sedikit. Dress up ini bukan sekedar luarnya. Luarnya baiklah, dress up begini. Tetapi bebenah hati saudara. Bebenah hati artinya begini. When life gives you 100 reasons to bitter, untuk jadi sakit, pahit, show life that you have 1,000 reasons to be better. Amin, saudara. Ketika hidup ini memberikan kepada kita 100 macam alasan untuk pahit, sakit hati, untuk berkata, ya Tuhan gimana sih? Begitu saudara. Show life, perlihatkan kepada hidup ini, that you have 1,000 reasons to be better. Aku bisa memperlihatkan 1,000 kali alasan Tuhan akan jadikan ini lebih baik. Bapak Ibu sekalian, bebenah hati. Keep your heart with all vigilance. Kata vigilance ini artinya apa? Menanti-nantikan artinya berjaga-jaga, saudara. Jagain terus. Jagain terus, jagain terus, jagain terus, vigilance. For from it flow the springs of life. Karena dari dalam hati itu akan mengalir mata air kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbicara untuk kita, saya berbicara kepada diri kita sendiri. Seringkali dari mulut ini suka keluar kata-kata yang tidak baik, saudara. Seringkali ketika kita menghadapi satu situasi memojokkan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Saya sendiri berkata, saya bertobat, saya berkata Tuhan, tahun 2016 saya tidak mau keluar kata-kata yang tidak baik. Mari Bapak Ibu sekalian bebenah hati kita saudara. Mari bebenah hati kita berkata biarlah dari dalam hati ini, karena kita berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah dari mulut ini yang memancar adalah kehidupan. Arti kehidupan adalah hidup. Kata-kata yang menghidupkan bukan kata-kata yang mematikan. Kata-kata yang positif dan bukan kata-kata yang negatif. Bukan artinya kita mau lebay, bukan artinya kita mau pencitraan. Saudara, bedain saudara antara pencitraan dan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif adalah dia memang positif, kita percaya, we believe bahwa orang ini talented begitu saudara. Dan biarlah ini akan muncul semua talentanya menjadi kenyataan. Tapi kalau orang kebanyakan pencitraan, dia nggak ada apa-apanya dicitrakan sehingga dia ada apa-apanya begitu saudara. Itu kan namanya bukan sesuatu. Jadi begitu ketemu orang tersebut, oh orang cuma begini, kok
ininya begitu luar biasa, ketemunya biasa aja, itu namanya pencitraan saudara. Saya percaya di dalam Tuhan saudara, kita nggak perlu pencitraan-pencitraan yang sampai over begitu, tetap kita bisa berbicara positif tentang orang lain, itu saja. Pak Umin bagi saya seorang hamba Tuhan, seorang pastor saudara. Orang lain mungkin bisa mengatakan Pak Umin sesuatu yang lain. Tetapi bagi saya Pak Umin, Pak Irawan adalah hamba Tuhan. Pak Jos Tapi Heru mau, udah gak usah ngomong lagi. Udah guru, suhu, saudara. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang buat saya, karena buat saya adalah, saya kenal mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, hidup di dalam season, many seasons. Bukan cuma seasons of blessing saja, tetapi seasons of drying. Pada waktu kering, pada waktu susah, saudara. By the way, Pak Umin wedding anniversary ya hari ini. Saya dapat kabar dari burung, saudara. Nanti sering nyanyi ya, saudara ya. Nyanyi kita, happy birthday to me, gitu saudara. Saudara, mari kita bebenah hati. Tahun 2016 memang tidak mudah, tapi mari kita bebenah hati kita. Kita jaga dulu, jangan sampai hati kita muncul sesuatu yang kurang baik, saudara. Yang ketiga, wake up, dress up, look up. Mari kita lihat ke atas, don't look down and be depressed, but look up and be blessed. Saudara, jangan lihat ke bawah, lalu kita jadi depressed. Aduh Tuhan, utang belum kebayar, cicilan ini belum, tukang bangunan sudah nagih, ini belum begini dan sebagainya. But look up and be blessed. Mari kita lihat ke atas dan be blessed. Saudara, Proverbs 3:6 berkata, let God direct your path. Biarkan Tuhan yang mengarahkan langkah hidup kita, saudara. Dan bagaimana caranya Tuhan, bagaimana kita bisa tahu caranya Tuhan untuk direct my path. Seringkali dalam waktu doa kita mungkin belum terlalu bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi firman Tuhan cukup jelas, saudara. Tapi saya ingin memberitahu kepada kita bahwa worship is looking up to Him and waiting for Him to direct your path. Worship adalah melihat kepada Dia dan menantikan Dia to direct your path. Seringkali ketika kita sedang mendengarkan lagu, entah di mobil, lalu entah di rumah, tadi mana tiba-tiba kita diingatkan sesuatu, saudara. Ketika hati kita sedang larut, ya bukan berarti kita harus menyembah dan sebagainya, tapi kita dengar musik aja loh, saudara. Worship, dengar musik, tiba-tiba kita diingatkan sesuatu. Itu bisa Tuhan, saudara. Buka ayat ini, Amsal sekian, ini sekian, kita diingatkan. Karena Tuhan bisa berbicara macam-macam. Tapi Tuhan bisa melalui, yang penting dia akan lihat, bukan lihat mimpi orang lain, bukan saudara. Tadi katakan lihat Alkitab. Aku mengingatkan ayat ini kepadamu. Directing your path. Worship. Saya percaya penyembahan akan terus.